Mungkin pertanyaan saya akan sedikit nyambung Bapak sama pertanyaan yang sebelumnya. Oh ya, saya Zikri Bapak dari Kecamatan Dramaga, Desa Dramaga. Tadi nyambung Pak, di 2024 tidak lolos parliamentary threshold. Bagi saya itu menjadi satu pukulan telak untuk P3 sendiri. Kenapa? Karena ketika kita berbicara sejarah, bahwasannya hanya ada 3 partai. Ketika diposisikan di tahun 2001 di zaman Orde Baru, itu hanya ada 3 partai. Atau katakanlah 2 golongan mungkin partai ketika itu. Cuma di sini mungkin bagi saya pribadi, kalau nanti kita bisa menunggu atau enggak ya Pak menjelaskan itu, mungkin banyak faktor X yang kemudian coba ingin bagaimana memperoleh P3 itu sendiri. Nah terus kemudian tadi nyambung gitu apa yang disampaikan oleh Bapak. Bapak menyampaikan kita ini harus jadi lokomotif, bukan jadi gerbong. Tapi saya pun punya satu analogi yang baru juga gitu Pak. Ketika misalnya kita berbicara bahwasanya kita ini adalah kereta, kita juga nggak bisa ngomong diri Bapak. Kereta pun tersegmented juga. Dia ada yang senangnya di kelas ekonomi, dia ada yang senangnya di kelas bisnis, eksekutif, atau bahkan di priority. Nah, saya sebagai orang yang mungkin senang melihat dinamika politik yang terjadi di Indonesia, terutama di Kabupaten Bogor, melihat P3 itu hanya besar di beberapa titik saja Bapak. Kebetulan saya kuliah di Jawa Tengah dan memang sangat banyak beririsan dengan teman-teman PMI, dengan HMI, dan teman-teman NU di sana, bahkan itu P3 itu hanya besar di daerah utara, yang misal di Rembang, di Blora, di Jepara. Terbukti dia bisa mencetakkan desa Bagus Yasin yang kemudian menjadi wagub di Jateng. Artinya siapapun gubernurnya, minumnya adalah Gus Yasin kalau tidak berbicara di Jawa Tengah. Nah artinya ketika coba saya komparkan dengan kondisi P3 di Jawa Barat, saya memandang bahwasannya P3 hari ini kehilangan tokoh dan juga P3 ini memang benar tadi disampaikan oleh Bapak, mungkin dipandang oleh teman-teman di sini itu kuno, terlalu tua, atau mungkin bahasa intelektual yang saya sampaikan adalah partai yang konservatif, yang mungkin dia tidak mau membuka diri karena ada beberapa nilai-nilai dari perjuangan partai tersebut yang adanya tidak bisa kemudian dirubah gitu Pak. Beda mungkin ketika kita berbicara partai Golkar. Golkar bahkan dia bisa mendeklarasikan bahwasanya partai Golkar adalah partai rumah aktivis. Mungkin kita berbicara lagi PKB. PKB nya menggandeng Gibran, ketua BMKM UGM ketika itu menjadi wakil ketua harian DPP PKB. Nah P3 saya rasa belum berani gitu Pak secara vulgar menyampaikan bahwasanya P3 adalah rumah bagi aktivis. Karena bagi saya di dalamnya, bagi saya itu belum clear Pak, masih terlalu banyak sikut-sikutan. Gitu. Misal kita lagi ngomongin Golkar, mereka tersegmentnya di pusat Pak, di DPP, PKB DPP, Golkar DPP, PDIP bahkan DPP. Secara kanan kiri saya partainya dia clear Pak, tidak ada sikut-sikutan. Maka saya lihat kali ini di P3, di DPP-nya pun belum clear Pak. Artinya mungkin saya sangat mengapresiasi gitu dengan adanya MKP di DPC P3 Kabupaten Bogor. Tapi saya rasa ketika sistem ini dari pusatnya belum bisa dicoba terhubung dengan di DPC, saya rasa perlu ada formulasi Pak. Dan saya sangat menunggu gebrakan dari DPC karena jujur saya selalu membanggakan P3 Kabupaten Bogor Pak ketika saya berbicara di Jawa Tengah Pak. Karena mungkin satu bukan moral Pak, karena ayah saya itu satu P3 dan bukan kemudian saya juga pendidikan dari P3 Pak. Saya mungkin ya sebagai zona politik, sebagai manusia politik, saya perlu berhitung juga Pak untuk karir pasca kampus saya ke depan seperti apa. Kalau misal melihat P3 hari ini terkesan flow-nya ini ke bawah, agaknya saya pasangan, boleh saya bagi sendiri gitu Pak, ke warna lain. Nah tapi saya menunggu semoga barangkali P3 ke depan punya formulasi, punya satu langkah taktis dan strategis yang bisa menjangkau generasi Z dan juga generasi milenial yang sifatnya tidak hanya sifatnya itu seremonial saja Pak, tapi konkret, clear apa yang dibutuhkan oleh Gen Z itu jauh langsung Pak, jangan omong-omong lah yang kalau orang Prabowo kan gitu. Nah mungkin itu Pak yang saya sampaikan, terima kasih banyak, kalau lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Miftahul Zikri Nugraha. Saya dari Kecamatan Dramaga, Desa Dramaga.
salah satu peserta Madrasah Kader Partai DPC P3 Kabupaten Bogor. Eh, di sini saya coba ingin menyampaikan kesan pesan terhadap Madrasah Kader Partai yang diselenggarakan oleh DPC P3 Kabupaten Bogor. Yang pertama, kesannya tentu saya sangat bangga menjadi salah satu peserta yang terlibat aktif dalam proses kaderisasi di Partai Persatuan Pembangunan ini. Harapannya ini menjadi momentum untuk generasi muda melek politik dan bisa mengambil peran. Bahwasannya kita sebagai generasi muda perlu mengambil peran sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, hingga bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Dan untuk pesannya dan harapan, semoga Madrasah Kader Partai yang dilaksanakan oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor tidak hanya berhenti di sini, tapi harapan saya akan terlaksana lagi MKP-MKP selanjutnya sehingga Partai Persatuan Pembangunan memiliki kader-kader dari generasi muda. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.